Halo friend, ketemu lagi di konten yang sudah lama tidak hadir dan sekarang hadir kembali, yaitu Kamsia, Kamis Musisi Bicara. Oke, ya, udah biasa lah ya kayak gitu. Dan di episode pertama ini saya Arya Chandra balik lagi di konten Kamsia ini. Dan sekarang kita bareng Nayanika Management. Jadi Kamsia sekarang sudah jadi satu sama Nayanika Management dan bisa kalian semua saksikan di channel IGTV Nayanika Management, di akun Instagramnya dan juga di YouTube-nya juga di Nayanika Management. Oke, dan sekarang hari ini kita lagi ngobrol bareng yang lagi happening di Tulungagung yang sudah punya 2 single. Sekarang kita bareng Koklea. Tepuk tangan buat kalian sendiri dong. Yang ada di sini tepuk tangan lah. Oke. Kameramennya juga nggak bisa tepuk tangan karena megang kamera dia ya. Ada tim audio juga. Halo. Gini. Siap. Sama Vagensa ya. Oke. Gimana nih kabar gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, keluar ya alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah. Mu'alaf. Oke, baik. Oke. Jadi sebelum mereka berdua ini menamakan diri dengan bendera Koklea. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ya kita sebutnya Soneta First ya, atau mungkin anak-anak lulusan Soneta SMP 1 kayak apa ya. Yoi. Bukan Sonetanya Romai Rama bukan ya. Termasuk ini project manajernya ini juga anak Soneta tapi dia bilangnya homeschooling ya. Malas mengakui mungkin kalau dia Soneta ya. Jadi mungkin ya sudah familiar dengan anak SMP 1, jadi dengan 2 cewek ini, satunya Kindi. Kalau Kindi emang dulu main bass ya. Iya. Kindi dan satu. Jadi mereka berdua dan juga Vagansa ini juga tergabung dalam satu band di mana nanti ada episode juga yang bareng vokalisnya itu Barlenti. Barlenti kan lagi happening. Tapi dulu dia main keyboard Mas Yan. Gitu ya. Oke. Dari dulu mereka itu tergabung dalam Blue Band dan masih bocil-bocil. Mungkin bedanya bukan bocil online tapi mereka masih pakai Nokia cekitet pada waktu itu ya. Samsung ya. Oh, sebut merek Los, enggak apa-apa. Siapa tahu di endorse. Boleh. Oke, dan sekarang pakai bendera Koklea. Jadi sebenarnya template banget yang untuk yang pertama pengen saya tanyakan kayak Koklea ini terbentuknya itu atas dasar apa dan siapa yang ngawalin bentuk Koklea dulu namanya? Koklea sebenarnya band biasa sih Mas Ari. Ya. Yeah. Pengennya luar biasa nanti. Oh ya, OTW kan. Amin. Paling serius. Orang-orangnya juga orang biasa. Sebenarnya awalnya perkenalan dengan Vaganza dulu. Satu band sama Vaganza. Udah lama kan ya, kenalnya dari Blue Band ya. Terus ada niatan waktu itu apa namanya? Ada event di kota sebelah. Terus kita bikin main lagu sendiri aja, bikin lagu sendiri. Oke, itu waktu itu yang ada di Kediri. Yeah. Oh jadi gitu. Jadi Koklea ini memang band baru yang ada di Tulungagung, tapi prestasi mereka juga lumayan karena mereka juga jadi opener dari Danila sama siapa waktu itu? Waktu itu Danila, guys. Danila aja di SMA mana ya? Kediri ya? SMA 1 Kediri. Di Kediri. Jadi waktu itu jadi opening dari Danila yang kebetulan basisnya adalah Danila KW ya. Enggak gini. Oke, jadi sebenarnya terbentuk dari emang tongkrongan lama ya. Dan kenapa namanya kan Koklea ya, kayaknya nama yang ilmiah banget dulu. Nah, kenapa pakai nama Koklea itu bisa diartikan apa gitu? Sebenarnya arti Koklea bagian dari telinga. Oh iya benar ya. Yaitu biar orang ya udah dengerin dari karya-karyanya Koklea, semoga bisa diterima di masyarakat. Oh gitu, bisa diterima sama masyarakat. Yang nggak terima mungkin mantan. Punya mantan nggak? Enggak. Kalau Kindi kayak forever alone kayak. Cari jodoh guys ini. Oh gitu. Cari jodoh. Langsung DM. Oke. Swipe up. Apaan swipe up? Lenti udah bisa swipe up, kalian berdua belum. OTW. Halo Lenti, teman-teman kalian. Teman-teman kalian. Oh ya benar ya, teman-temanmu ini. Oke, jadi Koklea itu yaitu dari namanya itu tadi ya, dari tidak pendengaran ya. Terus gini, kalau ngomongin masalah track record. Jadi sebenarnya kan tadi cerita kalau kalian berdua dulu sudah jadi satu band. Nah, kan yang pasti kan dulu kan kalau yang setahu kan di Blue Band Kindi sudah kayaknya udah out duluan ya dari Blue Band. Nah, terus akhirnya
udah berapa lama nggak ketemu sama Vagansa akhirnya bisa satu band lagi itu gimana ceritanya? Dia abis dari Blue Band, kan Blue Band sempat rada itu vakum. Iya bentar vakum kan, karena emang kesibukan karena masing-masing. Iya. Waktu itu dia vakum terus istirahat mau masuk ke kuliah kan. Udah kuliah ini ya? Kuliah Udah. Oh, saya barusan. pikir udah keluarga. Anjay, OTW. Amin. Oke lanjut. Abis itu kan dia ada break 1 tahun mungkin. Iya 1 tahun ya. 1 tahun. Terus iseng-iseng aja bikin karya, terus kita mainkan Biar ke gak gabut. Kediri itu. Ya udah, dia sering main ke studio juga. Akhirnya oke lah bikin karya, terus itu dirilis, dimasukin ke Studio kan itu di Studio 8 ya? Iya, Jadi Studio 8 itu dulu sering waktu latihan sama bandku yang lama, tau lah ya. Oke. Tahu lah Yang ya itu dulu. Jadi Studio 8 itu kayak second pilihan kedua Base itu loh, kayak second pilihan kedua kalau misalkan studio di Tulungagung full. Jadi Oh itu iya. yang paling enak itu. Jadi tempatnya yoi gitu loh, kayak punyanya Tata ya. Ini halo Tata dari Tata sekarang di Red Tie. Itu kan sekarang kalian itu kayak di YouTube-nya itu udah masuk di akunnya Audio 8 ya? Iya. Iya Audio 8. Coba Vagansa bisa jelasin enggak dia lebih banyak diamnya. Kenapa Audio 8 itu sebenarnya apa sih? Itu. YouTube. Ya YouTube, ya benar ya akun YouTube-nya si itu Audio 8. Audio 8. Jadi itu Audio 8 itu selain Cochlea ada banyak talent yang lain atau gimana? Banyak, nggak cuma Cochlea aja. Apa aja di sana namanya? Ada dari High Five. Five Five. Oh itu bandnya Najla itu ya. Iya, Oke. Najla dan kawan-kawan. Iya siap. Anak-anak. Arya dan kawan-kawan juga ada. Iya. Terus Terus ada dari Red Tie sendiri. oh Red Tie bandnya Iya, si Tata ya, iya. udah lama ya Red Tie, Desi Mirah oke ya. Oke bener. Nah terus jadi sekarang dari perjalanan Cochlea dari awal. Nah ini kan ngomongin masalah single juga nanti. Iya. Nah single yang Cochlea rilis kan udah 2. Iya. Ada Sunya yang pertama dan Iya. juga Maya yang dulu. Cowok Sunya. banget suaranya. Iya benar. Sunya dan juga Maya. Nah ini sekarang sebenarnya total single dari Cochlea itu udah berapa? Sementara yang dirilis 2. 2 ya, Iya, yang 2. udah rilis. Tapi sebenarnya Iya. sudah punya istilahnya kayak celengan lagu berapa sih? Kalau celengan rindu kan Insya lagunya Jabal Sari itu tadi. Celengan lagu ada berapa kira-kira sih sekarang? Ini ada mau ketiga tapi masih proses. Insya Allah. Oh, masih Insya proses. Allah Ya, kalau Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah Islamic Center. Iya. Oke, jadi ini mau proses single ketiga. Iya. Nah, sekarang ngomongin masalah single. Ya, jadi yang pertama keluar itu adalah Sunya. Nah, itu kan kayak nama yang kayak kalau saya sih kurang familiar ya. Kenapa Iya. harus Sunya ya? Saya taunya Sunyi, taunya Iya. Sunyi. Sunya itu kayak pembalap MotoGP Sunya Nakano. Sinya gitu ya. Nah, itu Sunya itu yang bikin judul siapa, terus lirikalnya siapa dan itu menceritakan apa yang bisa cerita coba nanti. Sebenarnya Sunya itu liriknya dibuat udah lama. Oke. Sekitar 1 tahun yang lalu mungkin. Jadi 2019 atau Iya, 18? 2019 awal. 19 awal. Oke. Aku yang bikin lirik. Terus abis aku nonton konsernya Danila di Surabaya, Ah, itu aku ketemu sama temen waktu nonton kan. oke. Ngobrol-ngobrol abis nonton konser makan. Oh, jadi sama Oh, penelisik ya? Iya sama penelisik. Oh ya, benar. Namanya Mbak Levi, dia Oke, Mbak Levi, halo yang Mbak Levi. bikin lirik juga di single kedua Maya Oh, jadi Dia- masih hubungan iya, sampai masih, sekarang. iya, heeh. Mbak Levi ini emang domisilinya di mana sih? di Surabaya. Surabaya juga. Jarak Iya. jauh. Oh, Oke. tapi tetap ya emang saling. Jadi sebenarnya kalau kita masif untuk menyukai musisi, kita sebenarnya juga ada hal sisi positifnya Iya. kayak kita bisa buat karya. Iya. Ya gitu kan. Nah, gitu. Coba lanjut. Terus bikin lagu. Waktu itu belum ada judulnya. Oh, belum ada. Iya. Cuma lirik. Mbak Levi, ini aku ada lagu nih, ada lirik. Coba dicek gitu. Sama Mbak Levi dicek, dibenerin. Oh, ini liriknya ada yang diganti gini. Oke, akhirnya bikin musiknya udah jadi. Enaknya dikasih judul apa ya? Oh, ini ada referensi dari si Mbak Levi. Ada waktu itu baca novelnya Ayu Utami. Ayu Utami, Bilangan oke. Fu.
Oh iya pernah tahu. Terus Sampai sofa. dari situ ada referensi judul Sunya, dia kesunyian artinya. Sunya itu memang artinya emang Iya, kesunyian ya. heeh. Oh gitu. Emang agak di bahasa sastra kan emang gitu Iya, kan bisa ya. heeh. Oke. Ya dari situ jadilah Sunya. Jadi emang tentang kesunyian sebenarnya ya. Iya. Nah, itu relate dengan kehidupan bocil-bocil ini. Jomblo. Oh gitu. Oh sebenarnya lebih ke jomblo Oke. tapi dengan bahasa yang agak sastra gitu ya. Oke. Oke. Nah, emang kalau Vagansa emang juga ngerasain kayak gitu. Sunya gitu gimana sih? Maksudnya arti kata sunya menurut Vagansa apa? Sunya Heeh. Kayak lebih ke depresi. Jadi Oh, single gitu. 1 sama 2 itu hampir Setuju gak kalau saya Sama. misalkan bilang kalau itu bukan tabiat sih, kayak hal yang cewek alamin gitu loh. Kayak cewek kan gampang insecure, terus gampang Anxiety, Nah, overthinking. gitu. Overthinking. Oh Itu, aduh. gitu ya. Po ami belalang kupu-kupu siangnya Tiap malam. insecure, kalau malam overthinking. Oh Anjay. gitu ya. Sebenarnya lebih ke gitu ya. Oke. Nah, Ya. itu Sunya. Itu dari pertama kali Sunya keluar itu sudah dengerin dari menit ke berapa aku yang DM itu ya. 24. Oh ya, 2 Dua menit koma berapa berapa? 40 itu. Iya. Mungkin aku bilang ini dari sini klimaksnya. Oke, dia bilang itu. Itu proses kreatif di mana semuanya? Studio 8 semuanya diproses Studio 8 di situ Iya. dan juga rekodnya tetap di Rekodnya rekodan tetap di- gede ya. Paling banget. gede dhewe sak tulung Tulungagung. asli. Poh, tukang rekodnya musisi ngendi-ngendi morone rono mantep. Itu di situ ya. Namanya Mas Orpheus. Febri Orpheus. Orpheus. Orpheus Sekarang Mas Sound Lab. Febri ini ya mau OTW mungkin jadi bupati. amin. Eh sambil ngopi minum boleh loh. Mana minumnya tadi? Ngopi. Ini enggak ada Zam-zam. sponsor lah kalau ini ya. Silakan air zam-zam. Suci. Ya guys. Ya apa? Jadi semuanya di Orpheus. Nah, terus dan single kalian yang kedua itu ada itu Maya. Lah mungkin kan Maya kayak nama, ada 2 kemungkinan, bisa nama orang, Iya. bisa dunia kan. Dunia Maya. Jadi Maya tuh kayak semu gitu istilahnya. Semu. Nah, gitu. Nah, Enggak nyata. itu berkesinambungan enggak dengan yang Sunya itu tadi? Pada intinya dia sama-sama depresi. Iya. Cuma dari single Maya tersebut dia depresi karena kayak, kamu pernah nggak sih ngerasain kamu mencintai seseorang tapi orang itu nggak ada? Halu. Atau bisa juga diartikan kamu ingin mencintai, umpamanya dia, mencintai dia tapi kamu kayak nggak mungkin dapetin dia. Sering. Kita ndas sampai sekarang. Gak usah curhat ya. Gak usah. Terbaik kita ndas. Oke. Oh, jadi sebenarnya lebih ke halu. gitu. Halu. Mm-mm. Tapi ya emang berkesinambungan. Jadi orang ya sorry lah ya buat jomblo-jomblo ya. Emang orang jomblo kan kebanyakan misalnya halu, Halu, gitu loh. mm. Apalagi untuk yang teman-teman kita yang sorry lah bibu lah. Di Facebook banyak orang halu. Udah skip. Tit. Lanjut. Jadi lebih ke halu itu Halu. sendiri. Nah, emang sekarang tanya, emang kalian sendiri ini juga pernah merasakan hal yang serupa gitu maksudnya? Dari Kindi dulu. Dari saya mungkin banyak kayak apa kejadian yang seperti itu. Kejadian seperti itu ada. Iya, Ada gak satu benar-benar pernah ngehaluin seseorang gitu? ada. Ada ya tuh. Orangnya terkenal nggak? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Orang biasa juga Orang itu. biasa. Orang Cuma biasa. hanya dipendam. Kayak nggak mungkin ya wes lah mundur. Soalnya orang lihat kalau Kindi itu tomboy gitu loh. Iya. Padahal dia itu juga butuh laki gitu. Aduh. Lagi cari dia sekarang. Gitu. Sebenarnya nggak Boleh. masalah sih kalau kita halus selama itu bisa bikin kayak tambah semangat atau Iya. gimana gitu loh. Dan kan Atau mungkin di lagu Maya bisa diartikan gini. Menyukai bukan menyukai apa ya? Mencintai yang nggak ada wujudnya. Misal hobi mungkin atau bisa banyak Oke, arti. iya. Anak-anak Bukan ini pinter menuju loh. ke jadi Nggak lagu hanya iya, pasangan iya. aja ya. Hmm, Memang iya. biasa kan zaman sekarang ya gimana ya? Mohon maaf ya sebenarnya. Jadi kalau zaman sekarang kan setiap lagu pasti dipasang-pasangin dengan ke arah lawan ke situ. jenis Iya. gitu kayak Bucin. cinta-cintaan. Padahal kan nggak semuanya gitu loh. Mm-mm. Jadi kayak gitu ya. Iya. Nah, Pak Gensa mungkin mau nambahin nggak tentang Maya ini gimana, atau mungkin pernah punya pengalaman serupa itu dengan mingkup mungkin? Ingat ya saya. Yang tahu Oh, anak-anak Mas, aku Bluebell lah pada kalau itu. Oke. Lali oh mas aku. Oh lupa ya. Oke lanjut, mungkin kamu punya bisa dijawab tadi. Maya.
Maya. Aku nggak pernah ngalamin, no. Belum pernah ngalamin. Belum. Ya? Jadi sebenarnya Anda itu di band itu ngapain? Cuma ngikut aja. Oh ngikut. Bentar. Koklea kan emang 2 orang ini ya. Jadi kalau kalian semua nonton di Instagramnya Koklea, itu yang ada cuma fotonya Kindi sama Vaganza. Iya. Nah, itu sebenarnya dalam personilnya itu di dalam ada siapa aja sih gitu loh. Sebenarnya Ada yang gitar, bantu. ya ada yang bantu. Gitar sama keyboardnya kan Sebut aja mungkin- namanya. Oke, gitar waktu itu sampai sekarang sih Sampai sekarang. Tetap Abi Bahtiar. Abi Reta ya. Iya, Oke, Abi Abi Retai, Peter keyboardnya Parker. Tata. Oke. Peter Parker yang sama keyboardnya sama Mas Tata. Tatanya Tata Retai Krisna, juga. iya. Oke. Oh, ada jadi Audio 8 itu juga talent-talentnya juga banyak ya juga ya. Iya. Oke, keren. Jadi dari kayak di Audio 8 lumayan oke sih kalau sekarang sudah ada 3 band ya, Koklea, terus ada High High Five, High Five sama Retai sama sendiri. Retai. Retai sendiri. Tapi Oke. selain dari band-band itu di Audio 8 juga ada Filzah Ayu yang ada singlenya Sepertiga Oh, itu Malam. adiknya temanku Iya. itu ya, Iya. adiknya drummer gue SMP dulu itu. Itu. Panggilannya Ijah itu ya. Iya. Dia bikin single ya? Iya, liriknya aku yang nulis waktu itu lagi Widih. kilaf. Oke. Lagi kilaf. Bisa. Terus ada lagi George Twilo. Itu juga ada single di channelnya Audio 8. Oh iya, pernah denger sih Iya. tapi belum cek. Coba Heeh. pernah tahu aja, coba Iya. ntar dicek di Audio 8. Iya. Bisa disupport dari teman Audio 8 termasuk ada Koklea juga. Nah. Iya. Jadi dari proses kreatif ada 4 orang itu. Jadi Iya. semua Vaganza drum, tapi tukang bass, oke. Iya. Nah, jadi kita ngomongin masalah video klip juga sih. Yang video klipnya yang justru yang keluar itu bukan Maya. Iya. Sorry. Bukan Bukan Sunya. Sunya, padahal Sunya adalah single pertama kalian. Iya. Cuma ada video lirik kan. Iya. Nah, terus ya saya termasuk yang request ada liriknya gitu loh. Iya. Terus yang justru yang keluar adalah video klip dari Maya. Maya. Itu kenapa gitu? Kenapa harus Maya? Padahal Sunya nggak keluar ada video klipnya gitu. Ada maksud atau mungkin pesan terselubung underground tersendiri apa gimana tuh? Sunya dirilis dadak ceritanya, Mas. Mendadak gitu. Iya. Kok ngerilis mendadak tapi menghasilkan gitu loh. Akhirnya deadline upload ya udah nuntutnya waktu itu cuma video lirik, ya udah dibikin simpel aja deh, video lirik aja gitu. Akhirnya ya Oh, udah gitu. bikin video lirik. Terus rilis ya begitu. Jadi kayak mungkin menurut saya tuh kayak orang itu atau masyarakat atau kita sebutnya netizen lah sekarang ya harus menerka-nerka. Jadi yang pertama keluar itu justru video klipnya, yang ada video klipnya tuh kayak yang Maya, sedangkan Sunya itu kita harus menerka-nerka tentang apa gitu. Tapi dari liriknya ya mungkin sudah bisa membaca lah ya. Nah gitu. Nah ini sekarang dari video klipnya si Maya itu kan semua itu syutingnya di mana kalau boleh tahu? Di Kediri. Kediri. Di Kediri. Iya. Jauh banget. Jauh. Kediri. Niat ya. Kediri. Niat. Itu Dapatnya di berapa? sana soalnya. Emang di sini nggak ada. Di Ada. Tulungagung itu banyak loh. Ada. Apalagi nih yang lagi viral Banyak ada banget. macannya ya, takut ya. Ada macan yang lagi ditangkap kan. Oke. Ini lagi rame itu kan. Nah itu kenapa harus di Kediri dan itu udah berapa lama proses bikin video klip sampai rampung itu berapa lama? Tag-nya nggak 5 sampai hari. Nggak sampai seminggu. 4 hari. Ih, lumayan cepet dong berarti ya. 4 hari. Soalnya take-nya kan sore. Ah, Waktunya pendek. Keburu maghrib ya udah selesai skip gitu. skip. Heeh. Oh gitu. Iya. Tapi untuk semua dan lain-lainnya itu ceritanya juga mengarah ke sana juga ya. Mm-mm. Kalau kan kenapa harus ada cewek, terus Iya. ditutup mata Iya. itu, terus ada itu Vaganza ya Iya. jadi ya. Oh itu Adik yang saya. ada adegan mandi di air itu, air terjun Air. kecil itu. Itu media. Iya, heeh. Oh gitu, gula pangset. Oke, gitu. Oke. Oh jadi DIY ya videonya semuanya ya. Terus kita ngomongin masalah stigma atau mungkin anggapan-anggapan orang. Ya, misalkan kan banyak kan kalau Koklea ini musiknya itu nggak jauh-jauh dari Danila dan teman-teman gitu kan. Iya, mungkin. Nah itu kan pasti kan dapat omongan kayak gitu kan pasti. Kan? Iya. Nah sekarang sebelum masuk ke pertanyaan itu udah paham lah pertanyaan kayak gimana. Tapi kalau aku pribadi dengerin mulai Sunya, mungkin Sunya lebih masif si Danilanya memang. Tapi Iya. kalau yang
Maya mungkin kalian lebih mulai bereksperimen Iya. dengan ada suara slide gitar. Iya. Lebih ke slang malahan sih ya. Iya. Bener kayak lagunya slang kayak Referensi Poppy Slang banget, iya. terus gitu. Nah, menanggapi tanggapan-tanggapan orang yang bilang kalau musik kalian itu kayak musiknya Danila itu gimana? Mungkin teman-teman dari teman-teman penelisik juga. Kebetulan yang video juga teman-temannya anak-anak penelisik. Oh gitu. Iya, Orang jadi mana yang dapat video? Kediri juga. Oh Kediri juga. Oh gitu. Lokasinya di rumahnya dia juga. Wah. Satu lokasi. Anu ya, lebih ke itu ya. Ngirit ya Ngirit. Iya ngirit. Miskin soalnya kita. gitu ya. Orang biasa. Oke. Ya, tapi gimana untuk menurut kalian tentang yang beranggapan kalau musik kalian lebih kayak ke Danila itu kalian gimana? Tapi nggak masalah kan Nggak kalau emang masalah. kalian kan idolanya Danila ya. Iya. Gitu. Mungkin referensi juga dari sana juga, dari kayak apa Radiohead itu juga. Ya, memang Danila pun juga itu. Iya, Ada juga dengerin itu juga itu. Nah, oke gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah sih apapun referensi kita. Saya pun juga gitu waktu sekarang dulu waktu zaman sama band saya yang dulu. Rasa ya. Itu juga gitu, Julia. Naif Beetle dan juga Iya. sekarang pun Popang main di Popang juga gitu, tetap itu ada referensi tersendiri. Iya. Jadi itu kayak membentuk embrio blueprintnya karya kalian itu apa. Nah sekarang akhirnya muncul ini. Iya. Tiru modifikasi nggak masalah, yang penting kan kita punya ciri Iya. gitu. Oke, keren. Nah oke, jadi itu tadi kita ngobrol sama Cochlea. Cuma ini belum selesai karena beberapa hari yang lalu kita sudah banyak pertanyaan-pertanyaan dari netizen Netizen. gitu ya. Kalau Niti Prayan itu rumahnya Fatoni. Sekarang kita coba pertanyaan dari netizen, kita coba tanya. Oke. Ini banyak yang sudah tanya lumayan, tapi dari 100 pertanyaan saya ambil 5. Ya. Enggak, ini bisa dijawab oleh kalian berdua ya. Ini banyak banget yang tanya dan kita bacain satu-satu. Yang pertama ada dari Baristato Sinyo. Oke, Ada Kak Sinyo, halo. ini dijawab ya langsung ya. Ini pertanyaan dari Baristato, yaitu gimana sih cara teman-teman Cochlea menghadapi ketika lagi kangen nge-gigs? Kalian udah pernah nge-gigs Aduh, belum sebenarnya? kangen. Yaitu Oh iya, yang waktu di Kediri itu ya? Cochlea kan barusan terbentuknya juga pada itu. Oh pada itu ya. Nah terus ini kan pandemi kayak gini. Terus ngatasin kangen gigs itu gimana sih? Aduh, bikin Ngejam-ngejam. karya, ngejam di studio. studio. Gitu ya. Ya main-main. Main-main. Mungkin boleh virtual kapan gitu. Oh tenang, habis Iya. ini Pilasa 2.0 ya. Teman-teman timnya sangat istimewa sekali. Termasuk kameramennya ini ya. Sekarang anak kopi gaul. Oke. Alvino kalau bisa di shoot ya, tapi kayaknya nggak bisa ya. Udah nggak apa-apa lah. Nanti ada di behind the skin-nya gitu. Jadi tetap bikin karya ya. Iya. Nggak masalah. Emang gitu caranya untuk work from home istilahnya ya. Work from home. Ada Gesang _ H. Gesang. Oke. Oh, ini keren ya. Pianis. Pianis gila. PB, siapa yang belum tahu PB ya? Aduh, karyanya. Musik dari Cochlea terinspirasi dari mana? Atau Cochlea kira-kira nggak pengen duet sama pianis? Udah ada Tata ya? Tadi Udah ada Tata. Lanjut. ada Tata. Tadi kan udah dijelasin ke inspirasi Iya, udah dari dijelasin. ya, Ada dari Danila, Radiohead dan lain-lain. Pokoknya Dan yang bisa lain-lain. mempengaruhi. Bahkan slang pun iya kan? bisa ya. Ikut Bisa masuk di slang. masuk. Mm-mm. Kayak gitu. Dari Jadi situ. banyak. Jadi bukan cuma Danila. Emang lookingnya kayak Danila dan saya pun lookingnya Oke. banyak orang yang bilang kayak Doci Sangega, Doci Ratnasari, yang bilang Fatoni ya. Terus ini ada dari Najla juga. Oke. Najla FYZ. ya. Vokalis. Basisnya yang namanya Kindi itu CWK apa CWK? Cewek apa cowok maksudnya? Kan tomboy. Jangan ngadi-ngadi deh lu pertanyaannya. CWK. Emang tomboy tapi dia ada girlinya gitu loh. Tapi Vagansa dulu sempat tomboy kayaknya ya. Enggak. Oh enggak ya. Oh, oke. Biasa aja. Oke. Menurut Vagansa Kindi cewek apa cowok sih? CWK atau CWK? Kadang CWK, kadang CWK. Oke. Kecuali Kindi itu kalau jadi cewek kayak gini, tapi kalau udah kena yang orang itulah ya pokoknya. Oke. Orang old oke. Terus ini dari Oni Alberto. Waduh, Oni. Aduh, Oni. Gimana asal usul terbentuknya Cochlea tadi sudah dijelaskan ya. Iya. Sebenarnya dari awal mereka kenal dari blue band hingga sekarang Hmm. bisa jadi band itu, jadi Cochlea. Terus ada lagi ini pertanyaan terakhir dari Alicia Putri 999. Ada 3. Kalau 666 ada 3 itu baru. Satanik ya. Personilnya siapa namanya Kak? Keren bingit. Perkenalan nama lengkap kalian berdua. Saya Wildinia Novenda Agus Hindia, pakai hi.
Wildinia Aslinya. Agus. Berarti kamu lahir bulan Maret ya? November. Oh ya, Wildinia Novenda ya. Wildinia Novenda Agus Hindia pakai hi, Bukan pakai K. bukan pakai k aslinya. Oh. Cuma kan karena orang-orang Orang males Jawa. pakai kol-kolah Hi. hi gitu mungkin. Oh, Coba gitu kan? Coba Khin. Oh, itu kan harus kayak gimana gitu. Akhirnya ya udah panggilnya Kindi. 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 Oh, jadi emang namanya, saya kira Kindi itu dari Wildinia itu, ternyata ada Kindinya juga Ada ya. Kindi di belakang. Jenengnya kayak Matar Maja tuh banget ya. Aku alay ya. Eh. Nggak boleh, itu nama itu doa gitu loh. Ayo, bagus keren ya. Astagfirullah. Nah, kalau Vagansa namanya Kalau aku Yohana Syera Vaganza. Yohana Syera Vagansa bin Cotam. Bapakku Nonton, udah mungkin enggak Nonton. nonton untuk masyarakat campur darat dan sekitarnya ya. Nonton. Oke, siap. Itu namanya. Dan itu selesai juga pertanyaan dari netizen. Oke, satu pertanyaan terakhir yang bisa dijawab oleh kalian berdua, Vagansa dan juga Kindi. Pesan kalian buat teman-teman musisi Tulungagung khususnya di masa-masa pandemi dan juga untuk kemajuan musik Tulungagung apa? Dari siapa dulu? semangat terus. Kamera dong. Tetap berkarya meskipun pandemi kayak gini. Benar. Semangat. Ya, alhamdulillah bisa ya. Ah, Bisa ya di drummer ya. Cewek Alhamdulillah. drummer jarang loh di sini ya. gila. Oke, The lumayan. next Apa gen sih? Bialsa. Kebanyakan Jen Aduh. biasa. Oh kan Amin. hijab juga Alsa Hijab ya, juga Jen. Alsa. Gila, Alsa. gila. Oke, terus dari Wildinia. Agus. Agus. Malam Oke. jadi Agus. Oh, Wah, oh. Agus ya malam ya. Oke. Lek awan cewek, lek bengi cowok. Kuali. Semangat terus bikin karya. Gayo karya, guys. Oke, tetap jadi orang yang biasa juga Mas. ya? Iya. Iya. Oke. Oke, tepuk tangan dong buat Goklea dong, teman-teman. Oke, terima kasih Goklea sebelumnya sudah mampir ke sini. Mohon maaf Sama-sama, ya. ya. Jadi kalau ini suguhannya kayak gini, ini ada foto-foto juga. Ini emang dapur, istilahnya kita ada di dapur rekaman. Ini dapur Iya, beneran. iya bener. Oke. Thank you. Bisa Thank you, kopinya thank you. dihabisin Thank you. dulu. Terus sukses terus buat kalian berdua. Amin, YouTube Ditunggu kalian untuk juga. single ketiganya ya. Yap. Kita tunggu. Kalau pengen cek kalian di YouTube dan juga platform digital di mana? Ada di semua platform musik digital. Ada di YouTube-nya, channelnya Audio 8 bukan angka 8. Audio 8 8. Jangan gitu, lupa subscribe. Ada juga Instagramnya @cocleamusic pakai C, Musiknya pakai C, oke. Ah. MUSIC, oke. Music Coclea Music. Ya itu. Oke, dan juga di Instagram juga bisa dicek ya. Iya. Oke, dan juga buat kalian semua kalau pengen nonton ini di Kamsia episode pertama bareng Goklea bisa cek di IGTV-nya Nayanika Management di @nayanikakinaya dan juga di YouTube channelnya Nayanika Management. Langsung cek ya. Dan juga thank you buat semuanya yang nonton. Kita udah ngobrol bareng Goklea dan tetap sehat selalu untuk kalian semuanya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dan juga semoga kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Rindu Amin. gigs lah istilahnya Iya. ya. Oke, dan juga saya Arya Chandra Wijaya menutup Kamsia pada hari ini dan kita ketemu lagi di episode berikutnya bareng musisi-musisi yang keren-keren lagi pada Yap. ya, tetap di Kamsia, Kamis Musisi Bicara. Oke. Yap.